Said Nursi lahir pada tahun 1293 Hijriah atau bertepatan dengan 1877 Masehi di desa Nurs, daerah Bitlis, Anatolia Timur. Mula-mula ia berguru kepada kakak kandungnya yang bernama Abdullah. Kemudian ia berpindah-pindah dari satu desa ke kampung yang lainnya, desa lainnya, dari satu kota ke kota lainnya untuk menimba ilmu dari sejumlah guru dan madrasah dengan penuh ketekunan. Memang guru pertama beliau, yaitu Said Nursi, itu adalah kakaknya sendiri yang namanya Abdullah. Kemudian setelah berguru ke kakaknya, kemudian berguru ke berbagai kampung, berbagai daerah, berbagai kota dan lain sebagainya. Pada masa-masa inilah dia mempelajari ilmu tafsir, mempelajari hadis, nahwu, ilmu kalam, fikih, mantik, dan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, sebagaimana diakui oleh semua gurunya, ditambah dengan kekuatan ingatannya yang sangat tajam yang luar biasa itu, ia mampu menghafal hampir 90 judul buku referensial. Bahkan ia mampu menghafal buku yang berjudul Jam'ul Jawami itu di bidang usul fiknya hanya dalam tempo 1 minggu saja. Ia sengaja menghafal di luar kepala semua ilmu pengetahuan yang dibacanya. Nah, inilah kelebihan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menghafal buku-buku turos, buku-buku referensi utama yang beliau hafal dalam waktu yang sangat singkat dan melekat. Bahkan beliau juga sangat memahami itu. Dengan bekal ilmu yang telah dipelajarinya, kini Said Nursi memulai fase baru dalam kehidupannya. Beberapa forum munadharah atau adu argumentasi dan debat telah dibuka dan beliau tampil sebagai pemenang, mengalahkan banyak pembesar dan ulama di daerahnya. Nah, ketika itu ada forum namanya munadharah ataupun bisa disebut sebagai debat adu argumentasi. Beliau mengikuti itu dan bahkan beliau mengalahkan ulama-ulama yang tersohor ketika itu, ulama terbesar di daerahnya ketika itu. Nah, pada tahun 1894 ini kalau tidak salah berarti umurnya berapa? 19-an. Ia pergi ke kota Van. Di sana ia sibuk menelaah buku-buku tentang matematika, falak, kimia, fisika, geologi, filsafat, dan sejarah. Ia benar-benar mendalami semua ilmu tersebut hingga bisa menulis tentang subjek-subjek tersebut. Karena itulah ia kemudian dijuluki sebagai Badi'uz Zaman. Nah, nama Badi'uz Zaman Said Nursi, Badi'uz Zaman itu bukan nama aslinya. Nama aslinya itu adalah Said Nursi bin Mirza. Badi'uz Zaman itu adalah julukan oleh orang-orang karena dia yang menonjol ketika itu di usia yang muda, mampu menghafalkan ilmu-ilmu agama. Bahkan ketika umur yang belasan, dia mampu menelaah buku-buku umum seperti matematika, fisika, filsafat, sejarah, dan lain sebagainya, sehingga dia kebanyakan orang, oleh semua orang, dia dijuluki sebagai Badi'uz Zaman atau keajaiban zaman. Itu karena sebagai bentuk pengakuan para ulama dan ilmuwan terhadap kecerdasan Said Nursi ini, pengetahuannya yang sangat melimpah dan wawasannya yang sangat luas. Pada saat itu, di sejumlah harian lokal tersebar berita bahwa Menteri Kependudukan Inggris Gladstone dalam majelis parlemen Inggris, dia mengatakan, Gladstone ini mengatakan di hadapan para wakil rakyatnya seperti ini,
Selama Al-Quran berada di tangan kaum muslimin, kita tidak akan bisa menguasai mereka. Karena itu kita harus melenyapkannya atau memutuskan hubungan kaum muslimin dengannya. Dengannya ini adalah dengan Al-Quran. Nah, tentu berita ini sangat mengguncang diri seorang Said Nursi dan membuatnya dia tidak bisa tidur berhari-hari. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, akan kubuktikan kepada dunia bahwa Al-Quran merupakan mentari hakikat yang cahayanya tak akan padam dan sinarnya tak mungkin bisa dilenyapkan. Inilah ungkapan beliau ketika itu, ketika mendapat kabar dari koran ataupun harian lokal yang diungkapkan oleh Menteri Kependudukan Inggris. Kemudian pada tahun 1908 Masehi, kemudian ia pergi ke Istanbul. Kalau tidak salah ini umur ke-30-an ya, 31. Ia mengajukan sebuah proyek kepada Sultan Abdul Hamid II untuk membangun sebuah universitas Islam di Anatolia Timur dengan nama yaitu Madrasah Az-Zahra, guna melaksanakan misi penyebaran hakikat Islam. Karena tadi ada ungkapan Menteri Kependudukan Inggris Gladstone tadi, maka ia terbangun jiwanya untuk mendirikan sebuah universitas Islam di Anatolia. Pada universitas tersebut, studi keagamaan dipadukan dengan ilmu sains. Sebagaimana ucapannya yang terkenal, cahaya kalbu adalah ilmu-ilmu agama, sementara sinar akal adalah ilmu sains. Dengan perpaduan antara keduanya, hakikat akan tersingkap. Adapun jika keduanya dipisahkan, maka fanatisme akan lahir pada pelajar ilmu agama dan skeptisisme akan muncul pada pelajar ilmu sains. Ini jelas diungkapkan oleh beliau dalam buku beliau yang asli, yaitu di Shaikhul Islam halaman ke-402. Nanti bisa dicek teman-teman. Nah, melanjutkan, pada tahun 1911 Masehi, ia pergi ke negeri Syams dan menyampaikan pidatonya yang sangat berkesan di atas mimbar Masjid Jami' Umawi ketika itu. Dalam pidatonya, beliau mengajak kaum muslimin untuk bangkit. Beliau menjelaskan sejumlah penyakit umat Islam, berikut cara mengatasinya. Setelah itu ia kembali ke Istanbul. Kalau tidak salah ketika ke Syams ini, kemudian beliau membuat buku, ada khutbah Asyamiyah. Ya. Ini sebenarnya isi pidato beliau ketika ke negeri Syam dan Masjid Jami' Umawi ketika itu. Kemudian beliau kembali ke Istanbul dan menawarkan proyeknya terkait dengan Universitas Islam kepada Sultan Rasyad. Sultan ternyata menyambut baik proyek tersebut. Anggaran pun segera dikucurkan dan peletakan batu pertama dilakukan di tepi Danau Van. Namun, Perang Dunia ketika itu membuat proyek ini terhenti. Nah, setelah pulangnya dari Syam, Said Nursi ini kembali untuk mengajukan proyek yang besar itu kepada Sultan Rasyad. Alhamdulillah, Sultan Rasyad menyambut baik proyek tersebut. Kemudian anggarannya langsung dikucurkan dan bahkan sudah meletakkan batu pertamanya di tepi Danau Van. Tapi ada kendala lain, yaitu Perang Dunia Pertama membuat proyek-proyek Said Nursi ini untuk membuat Universitas Islam itu terganggu, bahkan terhenti ketika itu. Said Nursi tidak setuju sebenarnya dengan keterlibatan Turki Utsmani dalam perang tersebut, Perang Dunia Pertama itu. Namun ketika negara mengumumkan untuk perang, maka beliau bersama para murid-muridnya itu tetap ikut dalam perang melawan Rusia yang menyerang lewat Kafkas. Ketika pasukan Rusia memasuki kota Bitlis, Badiuzzaman atau Said Nursi ini bersama para murid-muridnya itu mati-matian untuk mempertahankan kota tersebut. Pada akhirnya mereka pun terluka parah dan tertawan oleh Rusia
Kemudian mereka dibawa ke penjara tawanan di Siberia ketika itu. Kemudian dalam penawanannya ia terus memberikan pelajaran-pelajaran keimanan kepada para panglima yang ketika itu ditawan, yang tinggal bersama beliau, yang jumlahnya mencapai 90-an orang. Lalu dengan cara yang sangat luar biasa dan dengan pertolongan Allah, ia berhasil melarikan diri. Said Nursi berhasil melarikan diri. Ia pun kemudian beliau berjalan menuju Warsawa, ya, Jerman dan Wina. Ketika sampai di Istanbul ketika itu, beliau dianugerahi medali perang dan mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari Khalifah Syekhul Islam, pemimpin umum dan para pelajar ilmu agama ketika itu. Said Nursi kemudian diangkat menjadi anggota Darul Hikmah Al-Islamiyah oleh pimpinan militer, di mana lembaga tersebut, Darul Hikmah itu hanya diperuntukkan bagi para tokoh ulama saja gitu. Di lembaga inilah sebagian besar bukunya yang berbahasa Arab diterjemahkan. Di antaranya adalah tafsirnya yang berjudul Isyaratul Ijaz, ya, yang ditulis di tengah berkecamuknya perang, dan buku Al-Masnawi Al-Arabi An-Nuri itu. Jadi dua buku itu yang beliau tulis dalam waktu tahanan, kemudian diterjemahkan, ya, sebenarnya sudah berbahasa Arab gitu ya, kemudian diterbitkan, ya. Pada tahun 1923 Masehi, Said Nursi pergi ke kota Van, dan di sanalah ia beruzlah di Gunung Erek yang di dekat kota selama 2 tahun gitu itu. Said Nursi melakukan hal tersebut dalam rangka untuk melakukan ibadah dan kontemplasi saja. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, kekhalifahan Turki Utsmani kemudian runtuh, digantikan dengan Republik Turki. Pemerintah yang baru ini tidak menyukai semua hal yang berbau Islam dan membuat kebijakan-kebijakan yang anti-Islam. Akibatnya bahwa terjadi berbagai pemberontakan dan negara yang baru berdiri ini menjadi tidak stabil lagi. Namun semuanya dapat dibungkam oleh rezim yang sedang berkuasa. Meskipun tidak terlihat dalam pemberontakan, Said Nursi ikut merasakan dampaknya. Ia pun kemudian diasingkan bersama banyak orang ke Anatoli Barat, ya, pada musim dingin tahun 1926 Masehi. Kemudian ia diasingkan lagi seorang diri ke Barla, yaitu daerah yang sangat terpencil di daerah Turki. Para penguasa yang memusuhi agama itu mengira bahwa di daerah Barla yang terpencil itu riwayat Said Nursi itu akan berakhir. Terus popularitasnya akan redup, namanya akan dilupakan oleh banyak orang, dan sumber energi dakwahnya akan mengering. Namun tidak disangka bahwa sejarah membuktikan sebaliknya. Di daerah terpencil di Barla itulah Said Nursi menulis bagian besar risalah nurnya, kumpulan karya tulisnya. Lalu berbagai risalah itu disalin dengan tulisan tangan, kemudian menyebarkan ke seluruh penjuru Turki. Jadi ketika Said Nursi dibawa dari satu tempat pembuangan ke tempat pembuangan yang lain, dan lalu dimasukkan ke penjara dan tahanan di berbagai wilayah Turki selama 1/4 abad, Allah menghadirkan orang-orang yang menyalin berbagai risalah nur itu, dan menyebarkan ke semua orang yang ada di Turki. Risalah-risalah itu kemudian menyorotkan cahaya iman dan membangkitkan spirit keislaman yang nyaris padam di kalangan umat Islam Turki saat itu. Risalah-risalah itu dibangun di atas pilar-pilar yang logis, ilmiah tentunya, retoris yang bisa dipahami oleh kalangan awam, akademisi, ataupun yang lain sebagainya, yang menjadi bekal bagi kawanan Khawas. Demikianlah Ustadz Nursi terus menulis berbagai risalah pada tahun 1950, dan jumlahnya sudah mencapai dari
130 risalah. Semua risalah nur itu dikumpulkan dengan diberi judul dengan Kulliyat Rosail An-Nur atau koleksi risalah nur. Itu yang sebenarnya isinya 4 seri utama, yaitu Al-Kalimat, Al-Maktubat, Al-Lama'at, dan Asy-Syu'a'at. Ustadz Nursi sendiri yang langsung mengawasi hingga semuanya selesai tercetak. Nah, Ustadz Nursi wafat pada tanggal 25 Ramadan 1379 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Maret 1960 Masehi di kota Urfa. Karya-karya beliau dibaca, dikaji secara luas di Turki, bahkan di berbagai belahan dunia yang lainnya sampai saat ini. Bahkan sudah masuk ke berbagai penjuru semuanya. Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya, sudah banyak sekali karya-karya beliau yang didakwahkan kepada kita semua.